Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hanif Ramdan Mawaridi dengan NPM 215.013. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, kalian ketahui apa saja sih ada apa saja sih norma? Nah, yang pertama itu ada norma kesusilaan, kesopanan, keagamaan, dan norma hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan di mana norma hukum gitu ya. Nah, kalian ketahui apa sih itu norma? Nah, norma itu adalah aturan atau yang dimana jika manusia itu melanggar aturan maka ada lar- maka ada sanksi atau hukum gitu. Baik, untuk lebih lanjutnya, saya akan meng-share dari pembahasan saya. Nah, norma adalah aturan atau kaidah untuk perilaku manusia yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Dan masyarakat Indonesia mengenal banyak norma, salah satunya adalah norma hukum. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan, norma itu apa saja sih? Ada norma kesusilaan, kesopanan, keagamaan, dan norma hukum. Nah, peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh yang berwenang atau pemerintah yang merupakan wujud dari norma tersebut. Nah, jadi dalam bentuk perundangan-undangan itu oleh lembaga. Nah, lembaga itu apa? Ya DPR gitu yang membuat dalam sebuah perundang-undangan gitu. Baik, selanjutnya pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Menurut ketentuan umum nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, dalam pembuatan perundang-undangan ini yang tertulis dan dibuat secara keseluruhan gitu, secara umum masyarakat gitu. Dan dibentuknya juga oleh lembaga tadi ya DPR gitu. Jika selain yang pembuat perundang-undang itu DPR ya tidak tidak berarti tidak melalui secara prosedur yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan yang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 ini gitu. Baik, selanjutnya tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga ada undang-undang atau Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat ada peraturan pemerintah, yang kelima ada peraturan presiden, yang keenam ada peraturan daerah provinsi, yang terakhir ada peraturan daerah kota atau kabupaten. Nah, baik, selanjutnya ada proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini ada dikaji secara sosiologis, politis, dan diatrasi untuk dicari unsur hukumnya. Nah, secara sosiologis ini bahwa undang-undang itu atau aturan hukum yang dimana ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia gitu tanpa kecuali meskipun dia pejabat atau ketua Prapram itu berlaku untuk semua warga negara Indonesia gitu. Agar ini merupakan pertimbangan atau alasan yang untuk menggambarkan bahwa peraturan-peraturan dibentuk ini dari kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek dari gitu. Nah, dalam sosiologis ini sesungguhnya menyangkut fakta empiris gitu mengenai perkembangan
masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara itu sendiri gitu. Nah, yang kedua dari secara politis. Nah, politis ini bahwa setiap peraturan Perpu oleh DPR dengan persetujuannya presiden itu. Jika tidak adanya persetujuan presiden ya tidak ada namanya perundang tidak akan bentuk jadi perundang-undangan gitu. Nah, dari dari nah dari secara politis ini berkaitan gitu dengan garis kebijaksanaan politik gitu. Yang dimana jadi dasarnya eh, yang jadi dasarnya kebijaksanaan dan di pengarahannya ini pelaksanaan pemerintah negara gitu. Contohnya seperti GBNH yaitu TAP MPR nomor 4 MPR tahun 1999 gitu. Nah, yang terakhir diabstraksi untuk dicari unsur hukumnya. Nah, bahwa pembentukan perundang-undangan ini adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang secara umum yang ditetapkan oleh negara apabila masyarakat itu melanggar maka akan dikenai sanksi atau hukuman. Nah, yang selanjutnya, nah di sini ada 4 proses lagi gitu kalau nggak salah. Yang pertama itu ada perencanaan. Nah, perencanaan itu apa sih? Nah, perencanaan itu apa sih dalam pembuatan penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, perencanaan ini dalam perencanaan pembuat peraturan perundang-undangan itu dilihat dari kebiasaan gitu, dari kebiasaan masyarakat dari masyarakat. Contohnya itu seperti kasus contoh seperti yang sudah lama gitu ya. Contoh eh, kasus perundang-undangan kesantet gitu. Nah, yang di mana contoh kasus santet ini pemerintah membuat kebijakan gitu dari setiap masyarakat jika karena pemerintah membuat kebijakan ini karena dari kebiasaan masyarakat itu banyak kasus santet-santet gitu ya seperti wah banyak pokoknya. Nah, maka pemerintah membuat kebijakan gitu. Nah, dari perencanaan dari sebuah perencanaan maka akan penyusunan eh bukan penyusunan ada kalau ini mas secara pembahasan gitu dari pembahasan maka sudah perencanaan pembahasan jika sudah pembahasan gitu kalau nggak salah kalau penyusunan gitu ya kalau nggak salah penyusunan dulu. Nah, maka penyusunan membuat pasal-pasal ini maka yang terakhir ada pembahasan. Nah, sudah dari pembahasan itu apakah akan disepakati apa tidak gitu. Jika disepakati maka eh, minta persetujuan dulu kepada presiden apakah ini harus di dibuat perundang-undangannya apa tidak gitu. Jika di jika jika di presiden menyetujuinya ya berarti disepakati secara keseluruhan gitu. Maka sudah di penyusunan pembahasan lalu ada pengundangan gitu. Maka sudah jadi pengundangan maka itu sudah berlaku gitu si hukum itu dari masyarakat di seluruh warga negara Indonesia gitu. Itu sudah berlaku jika sudah disepakati ya ya sudah disepakati sudah jadi pengundangan itu sudah berlaku gitu. Nah, dari secara keseluruhan gitu ya, norma hukum ini agar mengatur tata tertib gitu di negara dari masyarakat akan mendapatkan sanksi jika melanggar aturan itu sudah ditetapkan oleh negara. Nah, perundangan norma hukum ini juga sanksinya itu sudah dilakukan gitu oleh lembaga pemerintahan resmi yaitu ya DPR tadi gitu. Nah, ciri-cirinya ada norma hukum itu apa saja sih? Nah, ciri-ciri norma hukum itu ya diakui oleh masyarakat, adanya penegak hukum dan pihak berwenang yang memberi sanksi gitu, memberikan sanksi. Nah, tujuan
Tujuan norma hukum ini ya agar menciptakan lingkungan lebih aman gitu, lebih aman dan tertib gitu. Nah, dari kesimpulan keseluruhannya adalah bahwa perundang-undangan nasional itu ada di perundang-undangan nasional oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur atau yang telah ditentukan gitu sehingga dalam perundang-undangan tersebut akan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Nah, warga perundangan-undangan itu harus adanya diakui oleh masyarakat, penegak hukum, dan pihak yang berwenang yang memberikan sanksi. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada bila kata yang salah gitu. Mohon maaf. Sekian dari saya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.